Semangat pagi Ibu Bapak semua. Kali ini saya akan buat panduan pengisian RHK atau rubrik observasi kelas untuk memenuhi tuntutan e-kinerja di PMM. Jadi langsung saja, saya sudah punya formulir observasi mulai dari formulir A, B, C, dan D ya. Ini sudah ada yang buat ya, kita tinggal pakai aja. Kita mulai dari di sini ada 4 formulir, di mana masing-masing formulir ini dikerjakan pada bulan yang berbeda, kan itu ya. Kita mulai dari pengerjaan formulir A dulu. Mungkin rasanya ini udah terlambat ya, sekarang udah bulan Maret. Sedangkan formulir A ini kita kerjakan di Februari, tapi tidak apa-apa karena ini semuanya kan berlanjut, jadi berhubungan seperti itu ya. Saya mulai dari formulir A dulu. Nanti Bapak Ibu kalau menginginkan formulir ini, saya akan cantumkan link untuk ngedownload file ini di deskripsi video saya. Jadi di video YouTube saya paling bawah itu ada deskripsi video, klik saja di sana ada link untuk mengunduh ini sehingga Bapak Ibu jika menginginkan ini bisa memodifikasi. Nah, mulai dari identitas di formulir A ini nama guru, nama kepala sekolah, periode, kemudian tempat tugas, ini silahkan dilengkapi, tujuan juga sudah disesuaikan sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian hari, tanggal, dan waktu. Nah, hari, tanggal, dan waktu ini Bapak Ibu silakan isi sesuai dengan hari dan tanggal waktu penyusunan ya rubrik observasi kinerja guru formulir A ini. Ini kan kita buatnya di bulan Februari aja, saya masukkan saja 12 Februari 2024. 12 Februari 2024 waktunya saya ambil di saat jam saya nggak ngajar ya. 12.10 sampai 13.10, nggak 60 menit untuk mendiskusikan ini dengan Bapak Kepala Sekolah, itu intinya. Jadi RHK ini kita diskusikan, kita minta kesepakatan dengan kepala sekolah itu di jam ini. Nah, sampai di sini sudah ya. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Di sini ada rencana hasil kerja, fokus perilaku, dan seterusnya. Bagaimana caranya mengisi ini? Rencana hasil kerja, fokus perilaku, upaya mempelajari, dan seterusnya. Rencana hasil kerja ini ya, RHK ini, Bapak Ibu silakan buka PMM. Nah, ini apa ini ya? Ntar, ini kalau pakai aplikasi abal-abal nongol. Nah, langsung saya buka PMM saya seperti ini ya. Ini PMM dibuka, kemudian saya pilih guru, saya pilih pegawai. Nah, di sini sudah ada, saya pilih cek langkah observasi. Nah, kemudian saya buka. Di sini sudah ada sebenarnya ya. Ini saya buka cek rubrik aja dulu. Cek rubrik observasi. Setelah itu ini yang akan kita fokuskan di sini ya, RHK kita. Saya tampilkan dulu. RHK yang pertama, upaya membangun suasana kelas, itu diambil dari sini ya Bapak Ibu. Ini keteraturan suasana kelas sesuai dengan RHK yang Bapak Ibu sepakati di awal. Kalau saya pakainya keteraturan suasana kelas. Kan ada tuh yang beda-beda, itu ada 3 pilihan rasanya. Saya pakai yang ini. Keteraturan suasana kelas, di sini ada upaya membangun suasana kelas. Ini kita kopikan aja. Ini blok, klik kanan copy atau salin. Kemudian kita tempelkan di RHK ini. Di sini kita tempelkan aja. Seperti itu. Ya, ini karena digabung jadi bisa ditempelkan di sini. Saya contohkan. Ya, enter. Jadi dia langsung masuk. Oke ya. Jadi seperti itu. Itu RHK. Kemudian fokus perilaku kita ambil yang di sini ya. Ini ada fokus perilaku. Ada yang membuat poin-poinnya saja, tapi saya isi penjabarannya sama sih maksudnya, cuman untuk mempertegas saja, memperjelas kita itu ngapain sih sebenarnya gitu. Makanya saya buatkan poin sub-subnya itu ya. Nih misalnya yang pertama, guru melakukan komunikasi positif, itu diambilnya dari sini juga. Yang ini yang warna biru nomor 1 ini, guru melakukan. Nah, ini di copy. Jadi masing-masing guru nih biasanya beda nih kalau buatnya beda, tapi kalau sama ya hasilnya sama. Ini kita copy, kita salin, kita tempelkan di sini. Ini kebetulan sudah ada ya, kita tinggal tempelkan di sini. V.
kita masuk sini. Kemudian ini ada sub-subnya 1, 2, 3. Saya ambilkan yang dari sini. Ini perilaku yang dianjurkan ini saya ambil. Ini ketiganya ini. Yang ini nanti masuk ke form berikutnya ya. Saya ambilkan ini sebagai panduan saya saja, nanti sebenarnya saya ngapain sih di kelas nanti gitu. Boleh diisi, boleh tidak. Nah, saya isi biar lengkap aja, biar jelas gambarannya. Kemudian yang kedua, nomor 2 ini saya ambilkan dari sini. Nomor 2 ini tinggal di copy aja sama di blok seperti ini. Copy atau klik kanan salin, saya tempelkan di sini. Salin. Ini karena digabung dia ya. Karena digabung berarti saya harus rubah rumusnya di sini. Nah, ini. Paste, enter. Saya isi nomor 2 untuk mengingatkan saja bagian-bagiannya. Kemudian subnya juga saya ambilkan. Ini ada 3 sub di sini. 1, 2, 3. Nah, 3 sub ini saya ambil. Kemudian yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan kelas. Ini kita copy saja, kemudian bawa ke Excel kita. Yang ini yang nomor 3 di sini saya tempelkan. Oke, seperti itu. Dan subnya juga di copy dan kita isi separat atau number ya. Nah, ini sudah di fokus perilaku kerja, kita ambil dari PMM kita yang ini udah ya. Udah, kemudian kita masuk ke Excel lagi. Nah, upaya ini Bapak Ibu silakan mengisi sesuai dengan upaya masing-masing. Jadi tidak mesti sama kan gitu ya. Tidak mesti sama. Saya contohkan upaya yang saya lakukan untuk fokus perilaku yang pertama. Untuk fokus perilaku yang pertama, kalau saya memanggil murid dengan menyebut nama kan sudah biasa. Jadi anggaplah itu bukan menjadi fokus kita lagi karena udah biasa. Kemudian menyampaikan harapan positif, tentu di awal pembelajaran kita pasti menyampaikan harapan kita 2 kali 45 menit ini bagaimana, tentu itu sudah biasa Bapak Ibu. Nah, yang akan saya fokuskan di sini melakukan aktivitas mencairkan suasana. Saya ambil satu saja di sini. Untuk mencairkan suasana biasanya kita memberikan game atau ice breaking atau permainan ringan, sehingga saya akan melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran ini gitu, seperti itu ya. Apa hanya satu? Boleh kok 2, boleh 3, terserah Bapak Ibu. Jadi saya fokuskan di satu ini saja, melakukan ice breaking. Kalau Bapak Ibu ingin misalnya melakukan kuis gitu misalnya, dan itu dianggap bisa mencairkan suasana, kenapa tidak, bisa dimasukkan di sini. Atau mungkin Bapak Ibu punya pola mengajar unik itu misalnya dengan mengeja nama siswanya, kemudian kita jadikan kuis, juga bisa masukkan di sini. Jadi itu upaya Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang di fokus kedua di sini ada 3 komponen. Saya fokuskan di mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam diskusi kelompok. Ini yang saya fokuskan di sini adalah pembuatan kelompok siswa sesuai dengan minat belajar. Berarti kita akan masuk ke pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu ya. Jadi saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi terutama pada saat diskusi kelompok. Dan diferensiasi yang saya ambil ya yang gampang saja dulu lah. Jadi jangan terlalu ribet, misalnya Bapak Ibu mau ngambil 3 aspek diferensiasi sekaligus ya boleh saja, misalnya di konten, proses sama produk boleh. Saya pakai yang produk saja. Jadi produk itu kan hasil diskusi anak-anak bisa dipresentasikan dalam media apapun kan itu. Bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan aplikasi PowerPoint, bisa menggunakan mind mapping, itu kita bebaskan. Itu sudah termasuk berdiferensiasi. Saya pakai seperti itu aja yang simple. Ini kita terapkan nanti dalam diskusi kelompok. Ya, jadi udah mengacu ke sini. Saya ambil satu saja. Kalau 2, 3 boleh. Sebanyak-banyak boleh sepanjang itu betul-betul dilakukan di kelas. Itu bukan hanya tulisan saja. Berikutnya yang ketiga, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan siswa, keterlibatan peserta didik. Di sini ada yang saya anggap
bisa saya lakukan untuk mengajak murid untuk menilai. Nah ini, guru membuat aturan kesepakatan kelas, guru mengajak murid mengingat kesepakatan kelas, dan guru mengajak murid menilai seberapa efektif. Dari 3 ini saya akan fokuskan ke mengingat kesepakatan kelas dan melaksanakan refleksi pembelajaran. Itu yang kemungkinan bisa saya lakukan nanti. Jadi di saat di awal kita mulai pembelajaran, kita tampilkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal semester, kita tampilkan di awal-awal pembelajaran, kemudian kita melakukan refleksi di akhir. Ini sudah mewakili untuk fokus yang ketiga. Apa boleh beda? Boleh sekali, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ingin kerjakan di kelas. Itu ya. Jadi tidak harus sama, tidak harus satu, dan tidak ada batasan berapa minimal. Jangan lagi nanya nanti berapa sih minimalnya. Minimalnya harus ada gitu. Meskipun 1 atau 2. Nah, kemudian saya lanjut ke kolom berikutnya, ada pelajaran dan kelas. Ini pelajaran ekonomi di kelas 11. Harinya, hari rencana observasinya kapan? Saya masukkan di 2 April. Sebenarnya agak keliru sih, karena ini kan harusnya di bulan Maret. Tetapi karena ada ujian sekolah, yang waktu awalnya itu kan di minggu ketiga ya, kemudian bergeser. Di minggu keempat bergeser ke minggu ketiga ya. Jadi saya nyari amannya saja ambil di awal April, 2 April. Ini sesuai dengan rencana observasi yang Bapak Ibu sudah buat di PMM. Nah, apa bisa dirubah? Sebenarnya bisa saja nanti di jadwal ulang. Yang penting perubahan itu harus dikomunikasikan kepada supervisornya. Jangan sampai supervisornya nggak tahu ya. Ini mungkin karena yang disupervisi itu banyak, jadi gurunya yang mengingatkan. Ya, kemudian waktu pelaksanaan ini waktu pelaksanaan sesuai dengan jam mengajar Bapak Ibu di kelas, jam berapa ada di kelas berapa. Dan perangkat ajar yang kita gunakan ya ini bukan RPP ya, saya ganti dengan modul ajar karena sudah kurikulum merdeka. Oke, itu aja. Jam catatan lain ini ya, saya ambilnya ini di jam ke-7-8. Saya ganti ini jam ke-7 dan 8 pembelajaran. Oke. Dan ini di bawahnya ini sama. Kenapa sama? Karena saya akan laksanakan ini di satu modul, di satu kelas. Tentu kan ice breaking bisa di sela-selanya, kemudian pembelajaran diferensiasinya ada, dan refleksi untuk kesepakatan kelas juga sudah ada. Dan ketiga upaya ini nanti tersurat di modul. Jadi di modul kelihatan nanti itu di modulnya. Modul ajarnya ada ice breakingnya, ada yang menunjukkan bahwa kita merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan ada menunjukkan kegiatan untuk mengingatkan kesepakatan kelas. Jadi di modul tercermin ini semua kan gitu ya. Nah, sudah sampai di sana, tinggal diisi di bawah ya penanggalannya. Sebenarnya ini boleh isi ya, boleh tidak. Jadi untuk validasinya kita isi tanggal yang dipakai adalah tanggal penyusunan RHK ini, tanggal penyusunan formulir A ini. Nah, formulir A ini kan dibuatnya di Februari ya, saya masukkan 12 Februari saja itu, dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, ini untuk penyusunan formulir A. Berikutnya formulir B. Kita masuk ke formulir B. Nah, untuk form ini sudah saya buat link hubungan dengan form sebelumnya, sehingga di awal saja kita ketik identitas, di sini udah berubah. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikan hari tanggal penyusunan form B. Form B ini kan disusunnya bulan Maret ya. Maka penanggalannya itu Maret, penanggalannya di sini Maret ya. Formulir B ini Maret. Tetapi tanggal rencana pelaksananya itu sesuai dengan tanggal tanggal di pelaksanaan observasi. Ini kan pelaksanaan observasi ya. Selasa 2 April. Ini rencananya di jam sesuai dengan jam pembelajaran. Nah, yang perlu kita fokuskan di sini pengisian rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja ini adalah hasil observasi yang
diisikan oleh supervisor ya. Nah, di sini ada 3 komponen mengacu dengan formulir A, formulir sebelumnya, karena di sini ada 3 komponen berarti formulir B juga ikut 3 komponen ya. Fokus perilakunya ada 3. Nah, di sini ada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari ini sumber datanya itu diambil dari PMM di sini. Nah, ini dia ya. PMM-nya, PMM saya masih terbuka. Ini yang dianjurkan, ini yang dihindari. Kita tinggal kopikan saja sebenarnya ke sini. Jadi, tentu kalau RHK yang berbeda, rencananya ya isinya ini juga beda, nggak sama. Jadi hati-hati kalau kita menggunakan form, jangan copy paste saja. Jadi perhatikan PMM-nya juga. Nah, ini saya ambilkan, saya kopikan dari sana sumber datanya. Nah, kemudian ini saya anggap sudah dilakukan observasi kelas. Sudah dilakukan observasi kelas. Nah, pada saat observasi kelas ternyata ditemukan data seperti ini. Ini ada yang belum saya merger dulu. Oke. Ini belum diisi ya. Nah, setelah diobservasi oleh supervisor, maka sudah ditemukan satu, untuk fokus perilaku yang pertama, guru melakukan komunikasi positif. Kan tadi fokusnya di bulan Februari itulah melakukan ice breaking kan gitu. Nah, di sini sudah dilakukan apa belum itu? Itu ya. Jangan ini yang dibahas. Jangan ini yang dijadikan kajian untuk mengisi belum dilakukan tapi belum dan dilakukan dan efektif. Yang itu jangan ini dipakai. Tetapi yang kita pakai adalah formulir di A ini, upaya. Kan kita mengupayakan untuk fokus perilaku 1 melakukan ice breaking di sela pembelajaran. Maka di formulir B kita lihat apakah sudah dilakukan secara efektif, apakah belum dilakukan atau dilakukan tapi belum efektif. Nah, ini turunin dikit. Iya, seperti itu ya. Jadi bukan yang kita kaji, ini pakai sento dulu ya. Yang kita kaji itu bukan dari sini, bukan masing-masing kita centang. Oh, ini sudah apa belum? Ya, kita general saja. Jadi secara keseluruhan kesimpulannya dari upaya untuk mempelajari ini melakukan ice breaking di sela pembelajaran pada form B setelah dilakukan observasi kelas sudah dilakukan atau belum. Nah, saya anggap di sini sudah dilakukan secara efektif. Jadi saya centang di sini sudah dilakukan secara efektif. Itu ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ini saya tampilkan dulu. Ini masih setengah matang ya gininya. Formnya. Oke. Yang kedua, ini di merger juga ya. Jadi saya merger dulu. Ini juga di merger. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan, apa yang diobservasi? Yang diobservasi yang dilakukan guru di form A. Kita lihat, di form A guru itu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi produk dalam proses pembelajarannya. Nah, di form B itu apa sudah dilakukan apa belum? Itu ya. Berdiferensiasi produk itu kan secara umum yang akan dia lakukan. Di sini diisi sudah dilakukan apa belum berdiferensiasinya, teramati apa belum di proses pembelajarannya bahwa guru itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau belum, centang belum dilakukan. Kalau belum tetapi belum efektif, centang yang tengah-tengah. Dan kalau memang itu sudah efektif, centang yang di kanan dilakukan dan efektif. Tuh ya. Dan kita isi catatan di sini, catatannya dilakukan secara efektif. Apa yang dilakukan guru melaksanakan ice breaking untuk mencairkan suasana kelas dengan baik, seperti itu. Cukup baik atau sangat baik atau luar biasa, sampai semuanya cair suasananya boleh. Kemudian yang kedua, guru sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik, itu catatannya. Nah, yang ketiga, kita lihat apa yang akan diamati oleh supervisor di sini. Ini saya merger dulu ya, atau saya kopikan saja.
Ini yang ini karena formnya tadi ya. Oke. Nah, yang ketiga apa? Kita lihat di form A. Yang ketiga itu mengingatkan kesepakatan kelas dan melaksanakan refleksi pembelajaran. Nah, di sini eh, apa yang dilakukan? Sudahkah guru melakukan mengingatkan kesepakatan kelas secara efektif? Ataukah belum efektif? Atau mungkin belum dilakukan? Tidak teramati kegiatannya. Silahkan diisi oleh supervisor. Jadi saya centang di sini P. Seperti itu. Enggak huruf besar ya, biar sama. Oke. Berarti supervisor sudah melihat bahwa guru itu sudah melakukan dengan efektif, yaitu mengingatkan kesepakatan kelas dan refleksi. Nah, catatannya di sini kita isi. Guru sudah memberikan apresiasi bagi guru yang telah melaksanakan kesepakatan kelas dan merefleksi dengan baik. Ya, seperti itu. Ya, ini form yang diisi oleh supervisor di bulan Maret atau selama periode supervisi. Kalau di sekolah saya itu kan direncanakan Maret April. Nah, kemudian ada kolom rekomendasi, ada baris rekomendasi di bawah. Nah, baris rekomendasi ini adalah rekomendasi yang diberikan oleh supervisor terhadap kegiatan observasi kelas yang dilakukan. Apa misalnya? Nah, supervisor bisa merekomendasikan. Misalnya, direkomendasikan guru bisa mengembangkan kompetensinya melalui PMM, topik pelatihan mandiri tentang disiplin positif, serta bisa mengembangkan kembali tentang kesepakatan kelas, karena di sini kan kesepakatan kelas ya. Atau saya tambahkan saja ya, disiplin positif dan disiplin positif dan pembelajaran berdiferensiasi serta itu ya, sesuai dengan catatan yang ada di sini. Supervisor memberikan rekomendasinya ya, seperti itu ya. Kemudian terakhir, penanggalan ini diisi sesuai dengan tanggal dilaksanakannya observasi ya. Ini karena 2 April ya, nanti ini dikasih 2 April, saya ganti saja biar tidak membingungkan. 2 April ya, seperti itu. Sudah, itu di form B yang diisi di sekitaran Maret sampai awal April. Nah, berikutnya saya lanjut mengisi form C. Jadi form B ini diisi apabila sudah melakukan observasi kelas ya, Bapak Ibu. Kalau belum berarti belum bisa diisi. Jangan diisi mengada-ada. Nah, berikutnya form C. Form C ini diisi di bulan April Mei. Ya, di bulan April Mei. Jadi saya berikan panduan singkatnya. Nah, form C ini sama, identitasnya udah nyambung dengan form di depannya. Jadi kita ngetik di awal saja. Kemudian hari tanggal ini yang penting. Hari tanggal ini adalah tanggal kapan kita menyusun form C ini. Jadi karena ini April Mei, saya masukkan saja 16 April. Mudah-mudahan nggak kena libur ya. 16 April di jam ini, kebetulan jam ini nggak ada jam mengajar, jadi saya pakai ini. Kemudian apa yang dikerjakan di sini? Yang dikerjakan di sini mulai dari refleksi guru. Refleksi guru ya. Refleksi guru ini diambil dari formulir B di bawah. Ini ada kolom rekomendasi kan? Formulir B ada rekomendasi di bawah. Guru mengembangkan kompetensinya melalui PMM tentang pelatihan mandiri, tentang disiplin positif dan pembelajaran diferensiasi serta pengembangan kesepakatan kelas kan itu. Maka di formulir C di sini kita masukkan di sini. Kalau
kategorinya nanti pembelajarannya lewat PMM, kita kan bisa jadikan satu, mengembangkan topik pelatihan mandiri tentang disiplin positif dan pembelajaran berdiferensiasi. CICD, pembelajaran berdiferensiasi. Ya, seperti itu. Karena dia dalam satu kategori sama, pilihan belajarnya adalah di PMM, jadi saya jadikan satu refleksinya. Jadi di sini mempelajari PMM, topik pelatihan mandiri tentang disiplin positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Kategorinya pilihan belajar di PMM. Jadi diarahkan ke sana, direfleksikan ke sana. Kemudian yang kedua kan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini boleh dipilih, mau rujukannya adalah PMM boleh, kalau saya tuliskan saja pilihan lain. Jadi pilihan lain ini contohnya adalah hasil dari berbagi praktek baik guru-guru. Kan guru-guru itu ngadain berbagi praktek baik di tiap hari Jumat biasanya kalau di sekolah saya. Maka saya pakai pilihan lain, jadi nggak di PMM dia. Jadi bisa melalui komunitas bisa. Jadi saya isikan saja pilihan lain kategorinya. Kemudian tujuan tindak lanjut untuk apa gitu ya. Untuk apa pembelajarannya yang dirujuk ke sini, untuk meningkatkan penerapan disiplin positif di kelas. Disiplin positif saya tambahkan, dan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan di sekolah. Kemudian yang ini untuk pengelolaan kelas dan penyelesaian masalah murid. Ya, kalau ada masalah di kelas kan bisa diselesaikan dengan kesepakatan kelas. Atau bisa saja direkomendasikan untuk mempelajari tentang segitiga restitusi, itu bisa ya. Kemudian upaya tindak lanjut apa? Upaya tindak lanjut setelah kita mempelajari ini ya, guru menerapkan disiplin positif dengan baik di kelas. Kemudian guru mengelola kelas dengan menggunakan segitiga restitusi. Kalau memang itu yang akan kita buat. Nah, ini misalnya saya ambil saja guru mengelola kelas dan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Itu boleh. Nah, yang ini saya tambahkan menerapkan disiplin positif dan pembelajaran berdiferensiasi secara baik. Ya, seperti itu. Nah, kapan akan dilaksanakan ini setelah kita melakukan tindak lanjut? Ya, kita akan terapkan ini di bulan Mei. Kan tadi kan April ya. April kita menyusun. Nah, kita rencanakan di Mei. Kebutuhannya apa saja? Tentu sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia yang mencukupi guru, dan di sini guru dan murid. Tentu guru itu sendiri dan murid. Itu saja sih sebenarnya ya. Kemudian di baris paling terakhir di sini ada catatan kepala sekolah. Nah, di sana ada pertanyaan bagaimana upaya guru melakukan refleksi untuk menyadari kesulitan dalam meningkatkan pembelajarannya. Apakah guru itu betul-betul menyadari kesulitan yang dihadapi, ataukah hanya sadar saja atau tidak sadar? Nah, nanti ini kepala sekolah yang mengisi responnya. Setelah melakukan refleksi, ternyata guru memang menyadari bahwa kesulitan untuk peningkatan pembelajarannya itu di sini. Nah, kita centang yang ini. Atau sadar bahkan tahu dampaknya gitu, bukan hanya sadar kesulitan, bahkan tahu dampaknya. Kesulitan saya dalam melakukan pembelajaran setelah saya refleksi ini loh ternyata, dan dampaknya nanti kepada murid seperti ini. Berarti kita bisa centang di sini. Ini bisa kita centang 2, kita bisa centang 1. Dan harapannya ya nggak mungkin guru tidak ada menyadari kesalahannya karena sudah melakukan refleksi diri. Tapi kalau memang saya enggak ada yang salah, semuanya sudah saya lakukan dengan benar, tapi setelah diobservasi ternyata ada yang terlewatkan, kita bisa centang yang ini, yang paling kiri. Ini untuk supervisor. Nah, catatannya silakan diisi. Sadar dampak yang akan terjadi pada siswa misalnya, karena ini yang sudah menyadari dampak. Kalau yang dicentang yang pertama berarti guru belum menyadari bagaimana kesulitan dalam meningkatkan pembelajaran. Itu silakan diisi. Oke, Bapak Ibu, sudah. Ini untuk form C.
Kemudian di form D, ini sampai selesai ya. Form D ini dibuat di bulan Juni Bapak Ibu ya. Jadi di bulan Juni baru mengisi form D. Nah, di sini ada identitas, sudah nyambung juga. Kemudian tanggal, diisi tanggal pembuatan form D. Berarti kan Juni ya. Jangan nanti mengisi Maret di sini Juni. Dan dilihat tanggal jamnya jam berapa kita ngisi. Nah, di sini apa saja isinya? Ya, yang pertama adalah ini dari formulir C-nya, diambil dari formulir C kategori C. Kita lihat kategori C. Nah, ini kategori C formulir. Yang pertama adalah pilihan belajar di PMM. Pilihan belajar di PMM ini kaitannya dengan pengembangan kompetensi ya Bapak Ibu. Sehingga kita bisa diisi pengembangan kompetensi. Kemudian di kategori yang kedua di form C yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ini masuk ke peningkatan kinerja guru dalam pembelajaran kan gitu. Jadi dua ini, pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja guru. Kemudian tindak lanjut juga kita ngambil dari form C saja. Form C itu tindak lanjutnya yang ini. Guru menerapkan disiplin positif, guru melakukan pengelolaan kelas. Untuk apa disiplin positifnya? Untuk meningkatkan penerapan disiplin positif. Untuk peningkatan pengelolaan kelas seperti itu. Kita ambilnya rujukannya dari form C. Kemudian upaya tindak lanjut dari form C juga. Di sini sudah ada upaya tindak lanjut dari form C. Kita tinggal mengambil itu saja dan sedikit merubah konteksnya juga bisa. Guru menerapkan disiplin positif secara baik, guru untuk pengelolaan kelas dan penyelesaian masalah murid. Itu dari form C. Dan ini dari kapan dilaksanakan. Ini salah ya, bukan Mei 2025 tapi Mei 2024. Jadi sama-sama kita ngambilnya dari form C kapan. Ya. Kemudian kebutuhannya juga kita ngambil dari form C. Itu ya. Jadi ini semua ngambil dari form C sudah ada. Kemudian nah di sini refleksinya, dibuatkan refleksi setelah kita mengambil semua dari form C, apakah ini sudah terpenuhi atau belum? Apakah guru itu sudah betul-betul menerapkan hasil pembelajaran, hasil pengembangan kompetensinya dengan pembelajaran mandiri di PMN atau belum? Kalau sudah, berarti capaiannya diisi terpenuhi. Kalau belum, berarti belum terpenuhi. Seperti itu, capaiannya belum terpenuhi atau bagaimana? Nah, saya anggap ini sudah terpenuhi, sudah dia mengikuti pembelajaran mandiri di PMM. Dan tantangannya apa? Tentu tantangannya ya belajar di PMM itu bagaimana, kan mungkin waktu, pemenuhan, biasanya kan aksi nyata diminta di sana. Jadi tantangannya ya terkait dengan PMM itu. Saya bikin tantangannya belajar di PMM. Nah, upaya meningkatkannya bagaimana ya, mempelajari PMM secara sungguh-sungguh tentang topik yang akan diambil seperti topik pelatihan mandiri. Kemudian untuk kategori yang kedua ini sama. Kalau memang guru itu sudah sudah melakukan pengelolaan kelas dengan bagus, manajemen kelasnya sudah bagus, berarti di sini bisa diisi sesuai ekspektasi. Jadi sudah sesuai ekspektasi pimpinan. Dan tantangannya apa? Belajar tentang kesepakatan kelas itu bagaimana? Ya, ada tantangannya kan di sana tentang belajar kesepakatan kelas. Bapak Ibu bisa tuliskan di sini. Dan upayanya apa ya? Terus mengembangkan bagaimana sih kesepakatan kelas itu kita bisa implementasikan secara baik di kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan terakhir ada kolom terakhir di bawah catatan kepala sekolah. Yang ini hampir sama ya, kita tinggal mengambil saja bagaimana upaya itu ya, kita ambil dari form C. Sebenarnya nggak boleh diambil begitu saja dari form C. Di sini tujuannya apa? Ada peningkatan dari form C ke form D gitu sebenarnya ya. Tapi boleh saja sih kita merefleksikannya dari sini ya, kita ambil dari sini. Tapi ini sudah lebih bagus dari form C, itu catatan kepala sekolahnya. Ini saya ya. Kemudian penanggalannya kita pakai tanggal pada saat penyusunan ini di 3 Juni. Di sini tanggalnya 3 Juni. Ya, seperti itu alur penyusunan dari RHK
kinerja di PMM. Jadi Bapak Ibu silakan lihat tanggal bulan-bulannya kapan bekerja. Kalau sekarang di bulan Maret berarti kita akan mengisi formulir B, itu diisi apabila sudah melakukan kegiatan observasi kelas ya. Nanti tim observasinya kan nanti sudah disepakati dengan kepala sekolah siapa timnya ya, apakah itu dari supervisor, tim supervisi kelas atau siapa, nanti sudah ada kesepakatannya, kita mengikuti itu saja ya. Seperti itu, ini adalah RHK. Tentu RHK ini form-form ini ada bukti fisiknya juga, itu disiapkan. Tidak salahnya kita menyiapkan bukti fisik, misalnya observasi kelas apa bukti fisiknya, penyusunan refleksinya apa bukti fisiknya, itu silahkan. Oke, sekian dulu video panduan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM. Semoga bermanfaat. Kembali link untuk form ini saya akan cantumkan di deskripsi video YouTube saya. Kalau bermanfaat silahkan berikan dukungan dalam bentuk like dan subscribe. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.